Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 8. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Jadi untuk video pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah bangun ruang sisi datar. Oke, untuk macam-macam bangun ruang sisi datar ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kubus, kemudian balok, prisma, dan limas. Untuk minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kubus dan balok. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah prisma. Sudah siap anak-anak? Let's go. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mendefinisikan tentang prisma, yang kedua mengetahui jaring-jaring prisma, yang ketiga dan keempat adalah menentukan luas permukaan dan volume prisma. Berarti apa itu prisma? Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menjumpai tentang bangun prisma ini. Apa saja, misalnya kema, ini termasuk prisma. Kemudian yang sering jajan coklat, ini pun juga berbentuk prisma. Atau atap rumah kita, atap rumah ini pun juga berbentuk prisma. Yang terakhir, jajanan ini pun juga membentuk prisma. Jadi prisma itu apa? Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan atapnya, jadi alas dan atapnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi penamaan prisma itu sesuai dengan bentuk alasnya. Alas dan atapnya kan selalu sama, hanya sisi tegaknya berupa persegi atau persegi panjang. Kemudian untuk penamaannya berarti tergantung alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti prisma segitiga. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah macam-macam prisma. Jadi untuk yang pertama ini adalah alas dan atapnya berbentuk segitiga, memiliki sisi tegak berbentuk persegi panjang. Untuk penamaan prisma sendiri berarti ini termasuk prisma apa? Ketika alas dan atapnya berbentuk segitiga, maka ini dinamakan prisma segitiga. Kemudian untuk yang sebelah kanannya, karena alas dan atapnya berbentuk persegi, Bu, kok ini seperti balok? Iya, seperti balok. Jadi balok juga bisa dinamakan sebagai prisma. Kenapa? Karena sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian alas dan atapnya juga berbentuk yang sama persis. Karena ini alas dan atapnya berbentuk segi empat, maka ini dinamakan prisma segi empat. Untuk yang selanjutnya adalah untuk alas dan atapnya berbentuk segi 5, berarti namanya adalah prisma segi 5. Kemudian untuk yang terakhir berarti karena alas dan atapnya berbentuk segi 6, maka ini dinamakan prisma segi 6. Jadi ada juga yang berbentuk alas dan atapnya berbentuk belah ketupat, berarti dia prisma belah ketupat. Jadi penamaan prisma sendiri itu sesuai dengan nama alas dan atapnya. Itulah macam-macam prisma. Oke, sudah paham ya nak? Oke, ketika kita sudah paham tentang macam-macam prisma, berarti kita akan memasuki unsur-unsur prisma. Unsur-unsur prisma apa saja? Jadi unsur-unsur bangun ruang sisi datar tidak jauh beda dengan bangun-bangun yang sebelumnya. Jadi yang pertama untuk unsur-unsur prisma sendiri adalah titik. Lalu bagaimana kita menentukan titiknya? Sama. Ini adalah salah satu contoh dari masing-masing titik di setiap prisma. Oke,
Berarti untuk mengetahuinya, berarti kita menghitungnya bagaimana? Prisma memiliki 2 kali n titik sudut. Kenapa saya namakan n? Karena prisma bermacam-macam bentuknya. Ketika prisma segitiga, nah berarti titiknya untuk mencari titik prisma segitiga ini adalah rumusnya 2n. Ketika alasnya berbentuk 3, jadi kan segitiga berarti kan 3, n-nya adalah 3, berarti 2 dikali 3 berarti ada 6 titik sudut. Jadi kalau kita cari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk yang segi 4, karena segi 4 berarti 2 dikali 4 berarti ada berapa titik? 8 titik. Mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dipahami ya nak? Oke, untuk selanjutnya karena ini adalah prisma segi 5 berarti 2 dikali 5. Jadi n-nya itu adalah nama prismanya. Ketika prisma segi 5 berarti n-nya adalah 5, berarti ada 10 titik di prisma segi 5 ini. Untuk prisma segi 6 berarti 2 dikali 6 berarti ada 12 titik sudut. Seperti itu, matematika asik dan menyenangkan. Oke, ketika kita sudah membahas tentang titik, berarti kita akan mencari tentang rusuk. Nah, bagaimana cara mencarinya? Rusuk berarti seperti ini. Ini adalah contoh dari rusuk. Yang garis berwarna oranye ini adalah rusuk. Ada rusuk dari sisi tegaknya, ada rusuk dari sisi alas atau atapnya. Berarti bagaimana rumus untuk mencarinya? Karena kembali lagi, karena prisma ini bermacam-macam bentuk alasnya, bermacam-macam penamaannya, ada prisma segitiga, segi 4, nah kan seperti itu. Berarti untuk mencari rusuk prisma itu rumusnya adalah 3 dikali n. Kembali lagi, n adalah nama prismanya. Ketika prisma segitiga berarti 3 dikali 3 berarti ada 9 rusuk. Mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selalu ada. Kemudian untuk prisma segi 4 berarti 3 dikali n, n-nya adalah 4, berarti 3 dikali 4 berarti ada 12 rusuk. Begitu juga dengan prisma segi 5 berarti 3 dikali 5 berarti rusuknya ada 15 rusuk. Untuk prisma segi 6 berarti 3 dikali 6 berarti ada berapa? 18 rusuk. Seperti itu. Sangat mudah kan nak? Matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk rusuk sudah selesai, berarti unsur yang selanjutnya adalah tentang sisi. Nah, kembali lagi karena bermacam-macam, ada rumus untuk menentukan sisi dari masing-masing prisma ini. Oke, ini ada sisi tegak dan sisi alasnya. Bagaimana cara menentukannya? Untuk prisma memiliki n ditambah 2 supaya kita menentukan sisinya. Untuk prisma segitiga berarti bagaimana? Nah, rumusnya kan n ditambah 2. N adalah nama prismanya. Ketika prisma segitiga berarti 3 ditambah 5 berarti ada 5 sisi. Di mana saja? 1 untuk sisi tegaknya ada 3. 1, 2, 3. Itu sisi tegak. Kemudian untuk sisi alasnya ada 1, 4 ditambah alasnya. Jadi ada alas sama atap. Ini 2 berarti ada 5 sisi. Kemudian untuk prisma segi 4 berarti n-nya adalah 4 ditambah 2 berarti ada 6 sisi. Segi 5 berarti 5 ditambah 2 berarti ada berapa sisi? 7 sisi. Mana saja? Alas dan atap berarti ada 2. Sisinya ada 5 berarti ada 7 sisi. Kemudian untuk prisma segi 6 berarti 6 ditambah 2 berarti ada 8 sisi. Seperti itu. Kemudian
Untuk yang selanjutnya ini kita tambahi unsurnya yaitu sisi tegak. Supaya apa? Supaya lebih memahami lagi mana yang tegak dan mana yang alas dan mana yang atap, seperti itu. Untuk mencarinya tinggal rumus N saja. Jadi prisma segitiga berarti sisi tegaknya ada 3. Prisma segi 4 berarti sisinya ada 4 sisi tegak. Kemudian prisma segi 5 berarti 5 sisi tegak. Kalau prisma segi 6 berarti 6 sisi tegak, seperti itu. Kalau jumlah semua sisinya ya sudah, tinggal kita tambahkan alas dengan atapnya, seperti itu. Oke, untuk unsur yang selanjutnya yaitu diagonal sisi. Diagonal sisi adalah diagonal yang berada di sisi dari bangunnya. Oke, kemudian untuk mencarinya bagaimana? Mencarinya menggunakan rumus N dikali N dikurangi 1. Oke, contohnya ini adalah prisma segitiga, berarti rumusnya N dikali N dikurangi 1. Karena prisma segitiga berarti N-nya diganti 3, berarti 3 dikali 3 dikurangi 1. Kemudian 3 dikali 3 dikurangi 1, 2, berarti 3 dikali 2 ada 6 diagonal sisi. Oke, yang mana saja? Nah, ini karena alas dan atapnya berbentuk segitiga berarti kan tidak ada diagonal, berarti diagonal sisinya hanya ada di sisi tegaknya. Berarti 1, 2, kemudian sisi yang sebelah sini ada 2, sisi sebelah sini juga ada 2, berarti totalnya adalah 6. Oke, untuk prisma segi 4 berarti 4 dikali 4 dikurangi 1. 4 dikali 3, dari mana 3? 4 dikurangi 1 berarti diagonal sisinya ada 12. Untuk prisma segi 5 berarti sama saja, N-nya kita masukkan 5. Karena prisma segi 5 berarti 5 dikali 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 adalah 4, berarti 5 dikali 4 ada 20 diagonal sisi. Kemudian untuk prisma segi 6 berarti 6 kita ganti, N-nya kita gantikan dengan 6 ya kan, karena prisma segi 6 berarti 6 dikali 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 5, berarti dikali 6 diagonal sisinya ada 30, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu diagonal ruang. Berarti diagonal ruang adalah diagonal yang berada di dalam ruangan. Jadi di dalam ruangan bangun tersebut. Oke. Nah, untuk menentukannya bagaimana? Rumusnya adalah N dikali N dikurangi 3. Oke, kita coba masukkan di prisma segitiga. N dikali N dikurangi 3. N-nya kita ganti 3, berarti 3 dikali 3 dikurangi 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0, berarti 3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi untuk prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Jadi kalau kita membuat bangunnya, ketika kita masukkan ke dalam, jadi dari ujung ke sini itu tidak akan bisa membentuk diagonal ruangnya. Jadi untuk prisma segitiga hanya memiliki diagonal sisi, seperti itu. Untuk untuk prisma segi 4-nya berarti N dikali N dikurangi 3, di mana N-nya adalah 4 karena prisma segi 4, berarti 4 dikali 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 adalah 1. 4 dikali 1 berarti ada 4 diagonal ruang. Kemudian untuk prisma segi 5 berarti N-nya kita ganti dengan 5 karena prisma segi 5. Berarti 5 dikali 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 adalah 2. Kita kalikan 5 berarti ada 10 diagonal ruang. Kemudian untuk prisma segi 6-nya berarti N-nya kita ganti 6 karena namanya prisma segi 6. 6 dikali 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 adalah 3, berarti kita kalikan 6.
Total diagonal ruangnya ada 18 diagonal ruang. Seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah jaring-jaring prisma. Nah, ini adalah karena alas dan atapnya berbentuk segitiga, berarti nama prisma ini adalah prisma segitiga. Ketika bangun ini kita buka, lah inilah yang dinamakan jaring-jaring prisma segitiga. Jadi untuk tugas kalian, silahkan mencari jaring-jaring prisma selain prisma segitiga. Jadi ini saya memberikan contoh adalah prisma segitiga. Carilah jaring-jaring yang lainnya. Jadi jaring-jaring prisma segi 4, segi 5, segi 6, segi 8 pun boleh. Silahkan mencari jaring-jaringnya. Kemudian tentukan luas alas permukaan, luas permukaannya, dan carilah volumenya. Silahkan diberi keterangan seperti itu. Oke, bagaimana cara mencari luas permukaan prismanya? Jadi dari jaring-jaring tersebut, nah berarti untuk mencari luas permukaan prisma, namanya luas permukaan berarti jumlah seluruhnya. Bagaimana? Nah, ini adalah sisi tegaknya yang berwarna biru, kuning, hijau, ini adalah sisi tegak. Yang berbentuk segitiga ini adalah alas dan atapnya. Kemudian yang di sini, yang di garis samping ini adalah tingginya. Jadi untuk mencari luas permukaan prisma adalah luas alas ditambah tutup. Nah, luas alas ditambah tutupnya berapa? Ditambah luas semua sisi tegaknya. Nah, karena alas dan tutup berarti kan rumusnya 2 dikali luas alas. Kenapa? Karena alas dan tutupnya sama persis. Tinggal kita kalikan aja 2 dikali luas alasnya. Ditambah luas semua sisi tegaknya. Lah, luas semua sisi tegaknya berarti keliling alasnya dikali tinggi. Inilah yang dinamakan rumus luas permukaan prisma. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, untuk lebih memahaminya perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada prisma segitiga. Nah, ketika di sini kita alasnya adalah segitiga, ada 4, ada 3, kemudian tingginya ada 7. Berarti bagaimana cara menentukannya? Sebelum kita masuk ke rumus luas permukaan prisma, maka kita harus mencari sisi miringnya ini dulu. Kenapa? Karena kita harus mengetahui alasnya ini. Lah, ini kan tidak diketahui berapa, berarti kita cari dulu. Nah, berarti bagaimana cara mencarinya? Sebelum kita masuk ke rumus ini, luas permukaan ini, kita harus mencari sisi miringnya. Nah, ini adalah rumus teorema Pitagoras. 3, 4 berarti apa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti 9 ditambah 16 akar 25, berarti C-nya adalah sisi miringnya adalah 5. Kalau sudah diketahui di sini 5, berarti tinggal kita masukkan 2 dikali luas alas. Berarti apa? 2 dikali luas alasnya berbentuk segitiga, sehingga luas alas rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Ini adalah rumus mencari luas segitiga. Oke, karena alasnya berbentuk segitiga. Tetapi kalau alasnya berbentuk segi 4, segi 5 berarti mengikuti rumus segi 4. Berarti luas alasnya ya, kalau memang segi 4 berarti kan sisi dikali sisi, seperti itu. Tergantung alasnya berbentuk apa. Karena ini alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian untuk keliling alasnya, lah keliling alasnya di sini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 3. Ya sudah, kita tinggal masukkan aja 5 ditambah 3 ditambah 4 dikali 7. 7 itu apa? Tinggi dari
sisi tegaknya ini. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan alasnya. Alas segitiganya adalah 3, kemudian tinggi alasnya jadi ini. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana tinggi prisma dan mana tinggi alasnya. Jadi kalau alasnya hanya berkutat di daerah alasnya saja, oke. Berarti di sini setengah dikali alasnya adalah 3, tingginya adalah 4. Berarti ini ditambahkan berarti ada 12 dikali 7 ya. Oke, ini kita coret karena 4 dibagi 2 ada 2, sehingga di sini 2 dikali 3 adalah 6. 2-nya kita turunkan, 12 dikali 7 adalah 84. Dari mana 12? 12 adalah 5 ditambah 3 ditambah 4 adalah 12. Dikali 7, 7 adalah tinggi prismanya. 12 kali 7 adalah 84. Sekarang tinggal kita kalikan, 2 dikali 6 adalah 12. 12 ditambah 84 adalah 96 cm persegi. Inilah cara mencari luas permukaan prisma segitiga. Kalau segi 4 berarti tergantung alasnya, karena segi 4 tidak sama dengan ini. Jadi inilah rumus luas permukaan prisma. Oke, kalau untuk mencari volumenya bagaimana, Bu? Nah, kalau untuk mencari volumenya, saya pernah mengingatkan untuk mencari volume bangun ruang sisi datar ini kita selalu mengingat luas alas dikali tinggi. Oke. Nah, karena ini adalah prisma segitiga, berarti luas alasnya berarti luas segitiga karena prisma segitiga. Oke, berarti luas alasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat ya nak, tinggi alas dengan tinggi prisma itu berbeda. Jadi kalau tinggi prisma di sini, kalau tinggi alasnya berarti berkutat di daerah alasnya saja. Oke, inilah rumus dari volume prisma segitiga. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Masih dengan prisma yang sama, prisma segitiga yang sama. Jadi untuk mencari C-nya ini dengan rumus ini berarti ada 5. Berarti volume prisma segitiga adalah setengah alas dikali tinggi dikali tinggi prisma. Nah, berarti setengah dikali alasnya 3 dikali tinggi alasnya ada 4. Berarti di sini adalah 4 dibagi 2 ada 2, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 7 berarti ada 42 cm kubik. Seperti ini, matematika asik dan menyenangkan. Oke. Untuk lebih memahaminya tentang jaring-jaring, luas permukaan dan volume prisma, anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 137 sampai 144. Itu ada tentang jaring-jaring segi 4, jaring-jaring segi 5, seperti itu. Banyak sekali, silakan dipelajari untuk lebih memahaminya di buku paket kalian masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian, tetapi tidak luput dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah. Harus semangat supaya kalian bisa sukses. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Ketika sholat menjadi terbiasa, berarti sukses akan menjadi kepastian jika Allah mengizinkan. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.